Yang pertama, masukkan nilai tersebut ke Excel, lalu kemudian pindahkan nilai yang di Excel ke SPSS versi 16. Setelah dipindahkan ke SPSS, maka klik variabel view terletak di kiri bawah. Kemudian klik name, klik ganda pada sel tersebut dan ketik perlakuan. Kemudian tipe, klik numerik, width untuk ketik 1, desimal, ketik 0, label diabaikan saja. Kemudian ketik values di kotak kecil kanan, maka akan layar memunculkan kotak dialog values label. Untuk pengisian pada value, ketik 1 dan pada value label ketik pupuk kandang. Kemudian klik tombol add. Maka keterangannya yaitu 1 sama dengan pupuk kandang. Yang kedua, ketik 2 pada value label, ketik NPK. Klik tombol add, maka keterangannya 2 sama dengan NPK. Yang ketik missing, diabaikan saja. Kemudian klik kolom, ketik 8, align, klik right. Kemudian ketik measure, pilih ordinal. Pada kolom kedua yaitu name, klik TT, tipe, klik numerik, width, ketik 8, desimal, ketik 1, label untuk ketik tinggi tanaman, dan yang lain diabaikan saja. Untuk pengisian kolom perlakuan, sebelum mengisi data, diarahkan pointer ke menu utama SPSS, lalu pilih menu view, kemudian klik submenu value label, kemudian ketik pupuk kandang. Maka secara otomatis SPSS mengubah menjadi pupuk kandang sampai 10. Setelah itu pengisian variabel perlakuan NPK, ketik 2. Maka secara otomatis SPSS mengubahnya menjadi NPK sampai 10. Untuk pengisian kolom TT, diletakkan pointer pada baris 1 kolom tersebut, lalu ketik menurun ke bawah sesuai data tinggi tanaman dan perlakuannya sampai 20 data. Klik analyze, kemudian klik non-parametric test dan 1 sampel KS. Maka akan muncul kotak dialog one sample Klomrov synchronous test. Kemudian masukkan data dari variabel yang akan diuji distribusinya, yaitu tinggi tanaman. Kemudian ke kotak tes variabel list dan dihidupkan ke tes distribution. Lalu klik normal, lalu OK. Maka hasil tersebut yaitu uji normalitas distribusi data. Klik analyze, deskriptif statistik, kemudian explore, maka akan muncul kotak dialog explore. Pada variabel ini dimasukkan tinggi tanaman, lalu ke kotak dependent list, dan variabel perlakuan ke kotak faktor list. Kemudian klik pilihan plus, lalu klik histogram dan normality plus with test, lalu tekan continue. Pada bagian display, pilih plus, lalu klik OK. Maka ini hasilnya dari uji normalitas distribusi data. Selanjutnya klik analyze, kemudian comparing mean independent sample test, kemudian muncul kotak dialog independent sample test, lalu masukkan tinggi tanaman pada kotak tes variabel serta variabel perlakuan ke kotak grouping variabel, kemudian klik
define group, masukkan grup 1 pupuk kandang dan grup 2 NPK. Klik continue lalu oke, maka ini adalah hasil dari uji T tidak berpasangan. Selanjutnya uji T berpasangan. Kemudian masukkan data tersebut ke Excel, lalu pindahkan nilai yang di Excel ke SPSS versi 16. Setelah dimasukkan ke SPSS, kemudian klik variabel view. Pada kolom pertama, name, ketik BF, tipe, ketik numerik, width, ketik 1, desimal, ketik 0. Di bagian label diabaikan saja. Kemudian value, maka akan muncul kotak kecil di bagian kanan. Dan setelah itu pada bagian value ketik 1 dan pada bagian value label ketik sebelum puasa. Kemudian ketik 2 dan values label ketik setelah puasa. Kemudian klik tombol add, maka 2 sebelum puasa. Selanjutnya kolom ketik 8, align ketik right, measure ketik ordinal. Kemudian kolom kedua, name ketik AF, type ketik numerik, width ketik 8, desimal ketik 2, dan label ketik setelah puasa. Kemudian kembali ke data view, lalu pilih menu view, kemudian klik values label. Untuk pengisian variabel BF ketik 1 sampai 10. Kemudian AF diketik 2 sampai 10. Untuk pengisian kolom AF, diletakkan pointer pada baris untuk pengisian nilai. Kemudian klik Analyze Comparison Paired Sample Test, maka akan muncul kotak dialog Paired Sample Test. Masukkan variabel BF atau sebelum puasa dan AF setelah puasa pada kotak Paired Sample Test. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari uji T berpasangan. Oke.